Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan materi yang baru, yaitu limit fungsi aljabar. Di sini akan kita bagi menjadi dua video. Yang mau kita bahas adalah pengertian dari limit fungsi, kemudian teorema dasar limit dan menghitung limit fungsi aljabar. Dan video yang pertama ini kita hanya akan membahas mengenai pengertian dari limit fungsi, dan yang kedua teorema dasar limit. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya supaya channel ini bisa semakin berkembang. Kita mulai dari pengertian limit fungsi. Limit fungsi akan kita lambangkan atau kita notasikan nanti seperti ini. Limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Oke, saya ulangi cara membacanya. Limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Ini nanti kita artikan untuk x mendekati a, akan tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fx mendekati L. Jadi bisa kita buat di sini bahwa limit fungsi dapat diartikan sebagai pendekatan suatu fungsi ketika fungsinya mendekati atau menuju suatu bilangan tertentu. Nilai limit f di a dapat nanti kita taksir atau kita prediksi secara numerik, yaitu dengan mengamati nilai-nilai fungsi f di sekitar a ataupun dengan melihat langsung secara visual dari grafik fungsinya. Kita ambil satu contoh, limit x tambah 2 untuk x mendekati 2 sama dengan berapa? Nah, secara numerik bisa kita buat dalam tabel berikut, dan ini adalah nilai-nilai fungsi fx sama dengan x tambah 2 untuk beberapa nilai x yang mendekati 2. Jadi, di sini untuk x-nya sama dengan 2, kita dekati dia dari kiri, yaitu 1, 1,9, 1,99. Saya buat di sini tanda titik 3, artinya bisa sampai dengan 1,99999 sampai dengan tak terhingga. Dan di kanannya juga mulai dari 2,00001 dan seterusnya. Oke. Untuk x sama dengan 1, bisa kita lihat nilainya di sini. Kita gantikan fx-nya, x-nya dengan 1, berarti jadi 1 tambah 2, 3. Untuk x-nya 1,9 juga, 1,9 tambah 2, 3,9. Demikian seterusnya. Dan di sebelah kanan, untuk x-nya 2,0001, berarti kita tambahkan dengan 2 jadi 4,0001. Demikian sampai selanjutnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan berdasarkan tabel ini, kita dapat menebak ataupun memprediksi bahwa nilai fx, x tambah 2, itu akan mendekati 4 saat diambil nilai x yang mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Secara visual atau secara grafik bisa kita lihat di sini. Ini adalah garis x tambah 2, fungsi fx sama dengan x tambah 2. Dan untuk x sama dengan 2, bisa kita lihat bahwa nilainya sama dia dengan 4. Sehingga bisa kita tulis di sini, limit x tambah 2 untuk x mendekati 2 sama dia dengan 4. Dari contoh ini, cukup masuk akal apabila kita beranggapan bahwa nilai limit sama dia dengan nilai fungsi. Artinya di sana cukup kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi tadi, yaitu x tambah 2, maka akan kita peroleh nilai limitnya sama dia dengan 4. Dan hal ini benar apabila fungsi f terdefinisi dia di a, atau dengan kata lain fa-nya ada nilainya. Dari sini f2-nya bernilai sama dengan 4. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak semua fungsi terdefinisi di semua titik. Bisa saja suatu fungsi tidak terdefinisi di A, namun mempunyai limit di A. Kita ambil contohnya, limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan berapa? Nah, kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke fungsi ini, maka dia nanti akan tak terdefinisi karena x kurang 1 di penyebutnya, x kurang 1 dia nanti akan sama dia dengan 0. Dan ketika suatu bilangan dibagikan dengan 0, itu nanti akan tak terdefinisi. Ya, fungsinya nanti tidak terdefinisi. Atau secara tabel bisa kita lihat di sini, untuk x-nya sama dia dengan 0, kita substitusikan ke fungsi fx-nya, 0 kurang 1 per 0 kurang 1, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk x-nya 0,9,
dikuadratkan kurang 1 per 0,9 kurang 1, itu nanti hasilnya adalah 1,9. Demikian nanti seterusnya ya. Ini dari kiri, kemudian yang dari kanannya kita mulai dari 2 untuk 2 kuadrat kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 3, kemudian 1,1 kita ambil, kemudian juga 1,001, 1,0001, demikian nanti selanjutnya. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa fungsi f(x) dia nanti akan mendekati 2, yang ini ya 1,99999 akan mendekati 2 dari kiri dan juga mendekati 2 dari kanan ketika kita ambil nilai x yang mendekati 1. Atau secara grafik bisa kita lihat di sini, dia nilai untuk x-nya sama dengan 1, dia akan mendekati 2 dari kirinya, yang ini ya. Ini kita buat dia kosong karena memang dia tidak terdefinisi di X sama dia dengan 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai dari limit X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 hasilnya adalah 2. Jadi saat bekerja dengan limit, fungsi f tidak harus terdefinisi di A karena konsentrasi kita adalah ketika X mendekati A, dengan kata lain X tidak sama dengan A. Dan dari contoh ini kan bisa kita lihat bahwa nilai F1-nya dia tidak terdefinisi ya. Maka kita fokus ke nilai dari Fx-nya yang mendekati suatu bilangan yaitu 2 ketika kita ambil nilai X-nya mendekati 1 baik dari kiri maupun dari kanan. Limit suatu fungsi di suatu titik dapat dipandang dari dua arah yaitu arah kiri dan kanan, dan sudah kita lihat dari contoh kedua contoh tadi. Misalkan ini ada suatu bilangan C, maka kita akan memandang dari X lebih besar C dan X lebih kecil dari C. Suatu fungsi nanti akan dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai yang sama, dan apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama maka nilai limitnya tidak ada. Limit fx untuk X mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx untuk X mendekati C dari kiri sama dia dengan limit fx untuk X mendekati C dari kanan sama dengan L. Nanti ini dibaca bukan C pangkat negatif ya, akan tetapi limit fx untuk X mendekati C dari kiri. Itu maksudnya kita tandai dia dengan pangkat negatif seperti ini, itu kita baca X mendekati C dari kiri. Kalau dia positif mendekati C dari kanan. Sebagai contoh, hitunglah nilai limit fx untuk X mendekati 2 dari fx bernilai 3 kurang 2x untuk X lebih kecil atau sama dengan 2 dan bernilai X kuadrat kurang 5 untuk X lebih besar dari 2. Jadi untuk menyelesaikan ini kita harus mencari limit kiri dan limit kanannya. Limit fx untuk X mendekati 2 dari kiri itu nanti sama dia dengan limit dari mendekati 2 dari kiri, berarti kita ambil yang X lebih kecil dari 2 ini. Berarti dia kan di sebelah kiri kalau di garis bilangan. Maka ini kita buat 3 kurang 2X untuk X mendekati 2 dari kiri. Tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke dalam, berarti 3 dikurang 2 kali 2, ganti X-nya dengan 2, sama dia dengan 3 kurang 4, hasilnya minus 1. Kemudian kita cari limit fx untuk X mendekati 2 dari kanan, itu nanti sama dia dengan limit fx-nya, kalau dia dari kanan berarti kita ambil yang lebih besar dari 2, yaitu X kuadrat dikurangi 5 untuk X mendekati 2 dari kanan, sama dia dengan, tinggal kita substitusikan X-nya sama dengan 2, kita peroleh nanti adalah 2 kuadrat dikurangi 5, 2 kuadrat itu sama dia dengan 4, kurang 5 hasilnya minus 1. Karena limit fx dari kiri sama dengan minus 1 dan limit fx dari kanan sama dengan minus 1, maka bisa kita simpulkan limit X mendekati 2 dari fx hasilnya adalah minus 1. Untuk contoh berikutnya diberikan fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan 1 tambah mx jika x lebih kecil sama dengan 1
dan bernilai 4 dikurang mx jika x lebih besar daripada 1. Tentukan nilai m agar limit fx dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Jadi bisa kita lihat di sini untuk limit x mendekati 1 dari kiri, fx-nya yang kita ambil pastinya adalah x lebih kecil sama dengan 1. Tinggal kita buat di sini 1 tambah mx. Kalau dia dari kanan, limit x mendekati 1 dari kanan kita ambil pastinya adalah yang lebih besar dari 1, yaitu 4 dikurangi mx. Tinggal kita substitusikan x-nya sama dengan 1 ke dalam, jadi 1 tambah 1 kali m sama dia dengan 4 dikurang m kali 1. 1 tambah m sama dia dengan 4 kurang m ditambah m, 2m, 4 dikurangi 1, 3. Maka dari sini kita peroleh m-nya 3/2. Sekarang kita masuk ke teorema dasar limit. Jika n bilangan bulat positif, k adalah suatu konstanta, f dan q fungsi yang mempunyai limit di c, maka berlaku limit k untuk x mendekati c sama dengan k, di mana k itu adalah suatu konstanta. Sebagai contohnya bisa kita buat limit dari x mendekati 3 dari 2, maka hasilnya adalah 2. Inilah dia nilai k-nya. Kemudian nilai limit dari x untuk x mendekati c itu hasilnya adalah c. Sebagai contohnya bisa kita buat limit dari x mendekati 1 dari x, hasilnya adalah 1. Tinggal kita substitusikan nilai x-nya. Limit k kali fx untuk x mendekati c itu nanti sama dia dengan k kali limit fx untuk x mendekati c. Oke, demikian nanti selanjutnya ini bisa nanti kalian baca ya rumus-rumusnya. Kalau dia ditambah maka kita pisah saja ini. Kemudian kalau dikali juga seperti itu, kalau dibagi juga menjadi limit fx per limit gx harus kita perhatikan bahwa nilai limit gx-nya tidak sama dengan 0. Kemudian limit fx dipangkatkan dengan n, itu artinya sama dia dengan limit fx dipangkatkan n, seperti ini ya. Dan limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c itu sama dia dengan akar pangkat n dari limit fx, dengan limit fx-nya lebih besar dari 0 dan n-nya genap. Sebagai contoh diberikan limit fx sama dengan 3 dan limit gx sama dengan minus 1. Hitunglah nilai setiap limit berikut. Nah, bisa kita buat ya. Yang pertama, limit x mendekati c dari 2fx ditambah gx dikuadratkan. Sesuai dengan teoremanya, pangkat 2 bisa nanti kita buat di luar ya. C dari 2fx ditambah gx, pangkatnya di sini, pangkat 2. Nah, kemudian kalau dia tambah bisa juga kita pisah, x tambah c dari 2fx ditambah limit x mendekati c dari gx dipangkatkan dengan 2. Ini maksudnya ya. Kemudian yang ini kan kfx, berarti 2-nya bisa kita operkan ke kiri. Berarti sama dia dengan 2 dikali limit kati c dari fx ditambahkan limit x mendekati c dari gx dikuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu 2 dikali limit fx yang tadi adalah 3 ditambah gx-nya minus 1 dikuadratkan. Ini 6 ditambah minus 1 berarti 5 pangkat 2, hasilnya sama dia dengan 25. Nah, seperti itu caranya sesuai dengan teoremanya tadi. Kemudian bagian yang B bisa kita cari. Di sini limit x mendekati c dari akar pangkat 3 gx. Ini kan dikali, berarti bisa langsung saja kita buat dikali limit x mendekati c dari fx ditambah 3. Nah, ini juga kita bisa pisah ya. Sama dia dengan akar pangkat 3 bisa kita buat di luar dia nih, seperti ini. Dari limit x mendekati c dari gx
kita kalikan, tambah bisa kita kita pisah ini fx dengan 3, limit x mendekati c dari fx ditambah limit x mendekati c dari 3. Sama dia dengan, tinggal kita masukkan nilainya ya, yang diketahui yaitu akar pangkat 3 dari limit gx-nya tadi adalah minus 1, dikalikan limit fx-nya adalah 3, dan limit 3, ingat tadi dari teorema yang pertama, limit dari K itu hasilnya adalah K. Berarti limit dari 3 hasilnya adalah 3. Sama dia dengan akar pangkat 3 dari minus 1 yaitu minus 1. Yang ini adalah 6. Berarti minus 1 dikali 6 hasilnya adalah minus 6. Untuk bagian yang C, limit X mendekati C dari fx dikurangi 3 dipangkatkan dengan 4. Pangkat 4-nya kita keluarkan, x mendekati c dari fx kurang 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, seperti itu ya, sesuai dengan teoremanya tadi. Sama dia dengan yang ini bisa kita pisah. Berarti limit fx dikurangi limit 3 untuk x mendekati c, dan ini juga untuk x mendekati c yang dipangkatkan dengan 4. Itu pencabarannya. Kemudian limit fx-nya tadi sama dia dengan 3. Limit dari 3 hasilnya adalah 3 dipangkatkan dengan 4. 3 kurang 3 0, pangkat 4 hasilnya adalah 0. Hitunglah nilai limit berikut. Untuk yang A, limit x mendekati 4 dari x kurang 2 per x ditambah x kurang 1 per x tambah 5. Tadi sudah kita singgung, nilai dari limit suatu fungsi itu nanti akan sama dia dengan nilai dari x sama dengan 4 ketika dia mendekati 4. Jadi pendekatannya kita ambil, gantikan langsung x-nya dengan 4. Berarti 4 kurang 2 per 4 tambah 4 kurang 1 per 4 tambah 5. Sama dia dengan 4 kurang 2, 2 per 4 ditambah 3 per 9. 2 per 4 itu kan setengah, 3 per 9 sepertiga. Sama-sama kita samakan penyebutnya. Ke per 6, 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3, ditambah 6 dibagi 3, 2, dikali 1, 2, hasilnya adalah 5 per 6. Kemudian untuk yang B, limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang x kurang 6 per x tambah 3. Tinggal kita gantikan saja nilai x-nya dengan 3. Jadi 3 kuadrat 9 dikurangi 3 kurang 6 per 3 tambah 3. 9 dikurangi 9, 0. 3 tambah 3, 6. Berarti 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0. Jika limit 2x pangkat 5 dikurang 9x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 11 untuk x mendekati 2 sama dengan A kurang 3, maka nilai A adalah. Jadi untuk soal ini tinggal kita gantikan nilai x yang di fx ini semuanya dengan x sama dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 5 dikurang 9 dikali 2 pangkat 3 tambah 3 dikali 2 pangkat 2 kurang 11 sama dengan A kurang 3. 2 pangkat 5, 32 dikali 2, 64 dikurang 2 pangkat 3, 8 dikali 9, 72 ditambah yang ini dia 12 kurang 11 sama dia dengan A kurang 3. Ini hasilnya adalah 1, kemudian ini hasilnya minus 8. Berarti minus 8 tambah 1, minus 7 sama dia dengan A kurang 3. Maka A adalah minus 7 tambah 3 atau sama dia dengan 4. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk video selanjutnya akan kita bahas mengenai nilai limit suatu fungsi. Sampai jumpa dan selamat pagi.